Setiap malam tuh gue suka dielus-elus, dinyanyi-nyanyi. Laptop lah, laptop. Laptop paling parah. Iya, laptop. Laptop itu dibanting sampai patah. Mas, cerita malam seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemas Cerita Malam Seram. Bersama gua Dani. Saat ini gua udah sama salah satu narasumber. Dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman misterius dia ataupun pengalaman-pengalaman horor dia, di mana katanya dia pernah disukain sama salah satu makhluk halus. Dan saat ini gue udah bersama Bang Upak. Halo Bang Upak. Halo. Bang Upak apa kabar saat ini? Alhamdulillah baik. Sibukannya? Sibukannya ya Masih kerja? kerja. Kerja. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun pengalaman-pengalaman mistis, kalian boleh tag kita di sini ataupun DM kita di Instagram kita @kontrakan_berisik. Kita tunggu cerita-cerita kalian. Oke, kita masuk ke ceritanya Bang Upak. Jadi awal mulanya itu seperti apa sih Bang ceritanya? Jadi awalnya gini, di tahun 2011 lah, itu ada musibah di keluarga. Jadi almarhum bokap waktu itu sakit keras lah, sampai nggak bisa bangun. Ya, nggak bisa bangun. Nafas juga susah, ngos-ngosan. Nah, disaranin sama adalah kenalan untuk berobat ke orang pintar Orang pintar. di daerah Bekasi. Nah, itu kan nggak sekali kunjungan aja. Oh, beberapa kali. Beberapa kali kunjungan ya alhamdulillah sembuh tuh bokap. Tapi setelah dari situ di rumah gua ada kejadian-kejadian aneh lah, khususnya ya buat gua pribadi, nggak ke yang lain gitu. Jadi setiap malam tuh gue suka dielus-elus, dinyanyi-nyanyiin. Ilus-ilus. Iya, kepala gue suka dielus-elus, bukan yang lain. Kepala. Gitu sih. Itu posisinya selalu saat lu pas tidur Tidur. dan tengah malam di jam-jam tertentu atau memang ya random aja jamnya gitu? Ya pasti di atas jam 11 lah Di atas biasanya. jam 11. Itu tapi lu tidur tapi lu ngerasa kayak ada yang Iya, ngelus-ngelus gitu. jadi pas tidur nih, Mm. belum terlalu pules, dilus-lus, kebangun gue otomatis. Tapi itu kejadiannya itu kira-kira tahun berapa? Ingat nggak? 2011 lah. 2011. 2011. Dan lu masih inget nggak kalau ataupun lu pernah ngelihat nggak sosok yang ngelus-ngelus lu itu? Ngelihat. Terus gimana tuh cerita? Jadi maksudnya kayak lu ngelihatnya itu bener-bener kayak fisiknya lu lihat atau cuma bayangan? Atau fisiknya Fisik, langsung fisik. kayak gimana tuh? Cewek cakep kah atau kan nenek-nenek kah? Kita kan nggak Ya tahu ya. kalau biasanya sih kalau Nah, penglihatan itu biasanya berbeda-beda. Tapi kalau gua yang lihat itu ya cantik, oh berarti maksudnya cantik banget malah, cantik tapi banget. selalu cewek cantik. Selalu cewek cantik, nggak pernah yang lain-lain. Selalu dia. Selalu dia. Pakaiannya pun Itu hampir selalu setiap hari. setiap hari. Hampir Nggak setiap hampir, hari. memang Memang setiap hari di atas jam 11 itu ya. Iya, selama 3 tahun itu. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, lu dielus-elus dan dinyanyiin. Nyanyi apa? Pasti nyanyi lagu Jawa lah, Oh, gitu. Nembang lah. Nembang gitu ya. Iya. Kayak Dan lagu-lagu. selalu ada musik gamelan gitu. Oh, lu ngedenger suara musik gamelan juga? Pasti. Nah, terus eh dari mana lu taunya kalau ternyata si sosok ini suka sama lu? Oh, jadi gua ada kenalan ya orang tua angkat lah di Bandung. Ya. Di Bandung. Gua ke sana itu nanya. Nah, dikasih tahu ini dari Bekasi. Dia suka sama kamu gitu sih. Oh, mungkin dari Bekasi itu yang ini ya, yang bekas pengobatan bokap. Infonya sih seperti itu. Kan bokap berobatnya di Bekasi, Iya, mungkin berobat di Bekasi. ke bawah malu mungkin Iya. ya. Terus respon lu gimana saat lu lagi tidur tiba-tiba dilus-lus, dinyanyiin? Ya pasti risih. Pasti risih. Nggak, maksudnya lu kayak langsung kabur kah? Enggak Atau sih, lu ya marah? Atau lu ya malah nyaman? Enakan? keenakan juga sih, iya. Cuma Karena yang risih lu lah, lihat kan sosoknya kan cakep iya, ya. cantik. Ya siapa yang nggak mau dilus-lus sama cewek cakep kan?
Cuman kan masalah kita nggak tahu itu orang apa bukan gitu. Ya yang pasti sih bukan. Iya. Nah, tapi lu yakin kan di rumah lu maksudnya emang nggak ada cewek itu? Nggak ada. Maksudnya Nggak lu ada. nggak Jadi kenal cewek itu? cewek di rumah ya cuma Nyokap. almarhum nyokap sama Hmm. adik. Oh, almarhum. Sama adik. Sama adek. Iya. Tapi adek juga jauh. Maksudnya umurnya Jauh. nggak sepantaran Nggak dia lah ya. sepantaran. Nah, terus pengalaman apa sih yang pernah lu pengalaman terserem ataupun maksudnya hal apa yang pernah dilakuin sama si cewek ini selain ngelus-ngelus ataupun dulu dinyanyiin? Jadi kalau Kayak mungkin lu digangguin apa gitu. efeknya gitu ya. Nah, Efeknya di kehidupan gua itu dalam segi percintaan zaman dulu 2011 itu gua agak susah ngejalin hubungan sama wanita gitu. Oh, jadi kayak dihalang-halangin Iya, gitu ya? benar. Jadi dia ya nggak suka lah intinya kalau gua dekat sama wanita lain. Nah, terus kenapa lu tahu nggak sebenarnya kenapa sih dia bisa suka sama lu? Lu pernah cari tahu nggak sih? Atau lu pernah ngobrol sama dia? Nah, Interaksi? setelah dari Bandung itu nanya ke orang tua dan gue sempat minta usir juga kan. Oh, pernah sempat minta diusir? Minta diusir karena gue udah risih lah. Walaupun keenakan emang dilus-lus. Di situ ternyata nggak sanggup. Si yang orang mau tua ngusirnya gua di nggak Bandung. sanggup. Nah, di Bandung ini nggak sanggup. Konsultasilah gue sama kerabat di Jogja. Nah, disuruh ke sana. Nanyalah kenapa? Karena kalau infonya kerabat gue yang di Jogja nih, katanya leluhurnya masih kerabat juga. Oh, Leluhur gua. leluhur lu sama leluhurnya si wanita ini Iya, masih kerabat. iya. Gitu. Nah, terus eh dari kan lu pernah bilang nih tadi deket sama cewek susah. Iya. Itu maksudnya lu pernah denger nggak ceritanya dari si cewek-cewek itu entah? Atau mungkin lu ngerasanya kayak gimana tuh tiba-tiba si cewek itu ngilang kah? Atau tiba-tiba cewek itu marah-marah nggak jelas sama lu atau gimana sih? Dua hal itu pasti ada. Pasti selalu kalau Iya, sama selalu. lagi deket sama cewek Iya. nih, pasti selalu Iya. entah dia ngilang Iya. tiba-tiba ataupun Tiba-tiba dia hilang. marah-marah sama Iya. lu yang nggak jelas gitu Iya. ya. Nah, terus kalau itu kan ke efek percintaan ya. Kalau Iya. ke efek kehidupan lu ada nggak sih? Kehidupan kalau Kayak kesehari-harian lu, kerjaan lu atau negatifnya apa? sih nggak ada sebenarnya. Negatifnya nggak ada sebenarnya. Kalau dari segi ekonomi malah enak. Jadi lancar Jadi gitu. lancar rezeki. Sebenarnya. Nah, terus kenapa lu berpikiran untuk udahlah lu pergi aja? Ya, karena ya prinsip hidup gue lah ya. Nggak mau sama makhluk begituan. Oh, ya karena lu juga pengennya ke depannya pengen nikah, pengen ini ya. Tapi saat ini lu udah nikah ya? Alhamdulillah udah. Udah punya anak? Alhamdulillah. Tapi 3. istri anak-anak lu tahu cerita ini nggak? Tahu. 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 Terus gimana respon anak lu Ya, sama istri lu? kalau anak sih nggak tahu. Anak nggak tahu ya, belum istri tahu ya? ya karena gue ceritain pun dia belum paham pasti kan. Masih usia 6 tahun lah. Kalau istri ya awal-awalnya serem banget gitu. Karena kan sekarang gue tinggal nih di kamar yang gue tempatin Dulu. Iya. Oh. Jadi saat ini lu sama istri lu ini tidur di tempat di mana lu pernah dilus-lus sama si makhluk itu. Betul. Tapi lu pernah nyari tahu nggak siapa sih nama? Maksudnya pernah? Ya lu pernah. Pasti kita kan punya rasa penasaran ya. Lu pernah nggak pengen tahu siapa sih lu? Siapa namanya atau bagaimana kisahnya? Lu pernah cari tahu nggak sih? Atau lu hanya sekedar dia lu dilus-lus terus? Paling nama. Oh, lu pernah tahu. Kalau nama sih tahu nih, tapi mohon maaf nggak gue sebutin. Paling dia minta dipanggilnya Nimas gitu aja. Itu aja sih. Tapi dia cerita kalau dia orang mana gitu. Entah dari maksudnya jauh dari timur kah, apakah dari barat? Oh, cerita itu. Bilangnya sih dari pantai selatan. Oh, bilangnya dari pantai selatan. Nah, terus pernah nggak lo kepikiran buat kan lu saat ini udah dibilang PDKT sama si makhluk ini. Iya. Nah, lu pernah nggak kepikiran buat minta tolong apa gitu sama si makhluk ini? Kalau kepikiran minta tolong apa-apa sih nggak pernah.
malah si makhluk ini yang menawarkan. Oh, dia nawar-nawarin. Iya, menawarkan ya dalam segi harta ekonomi lah. Oh, dia sempat Iya, nawarin. sedikit Itu nawarin. berarti dia bisa menjanjikan lu kekayaan gitu. Iya betul, cuma kan kita nggak tahu pasti ya Hmm. namanya makhluk Cuman kayak kan gitu. biasanya kayak gitu-gitu yang gua tahu itu ya pasti mereka minta syarat. Iya, Kalau boleh tahu syaratnya apa? waktu itu sih karena gua nolak, jadi yang Oh, nggak nggak dikasih tahu. tahu syaratnya. Tapi sih sepengetahuan gua ya, seingetan ataupun setahu gua itu biasanya kalau makhluk-makhluk begitu, kalau udah suka sama orang, terus dia ngejanjiin kayak harta-harta begitu, pasti ujung-ujungnya dia minta kawin sama manusia, dan ujung-ujungnya nanti bener lu bisa kaya, tapi ya gitu, lu jadi miliknya si makhluk halus Iya, ini. jadi budak setan. Nah, terus pernah ada kejadian yang ngeselin nggak di rumah lu, kayak mungkin barang dibanting-banting atau mungkin lu digangguin, atau dia pernah marah nggak sama lu? Kalau marah kayak gitu kayak barang-barang di kamar sih paling Hmm, dibanting-banting. Sampai laptop lah, laptop. laptop paling parah. Iya, laptop. Laptop itu dibanting Hmm, sampai patah. sampai itu posisinya laptop ada di mana? Ada di meja, di Oh, ada di meja. meja. Jadi di kamar itu kan tempat tidur, Hmm, meja, lemari. hmm. Jadi laptop tuh selalu di meja. Nah, terus tiba-tiba aja gitu si laptop pruk gitu. Iya. Ya Tapi nggak lu mungkin juga kena angin hmm, kalau laptop. maksudnya tapi memang lu tahu saat itu dia memang lagi marah Iya, lagi marah. gara-gara apa tuh? Ya deket sama wanita. Oh, berarti dia cemburuan. Cemburuan. Cemburuan ya. Jadi Iya. nggak bisa ngelihat lu deket sama cewek, Iya. jalan sama cewek. Iya. Dia marah-marah kayak apain sih lu? Jalan sama cewek Ah, gitu ya. iya. Kayak cewek-cewek pada normalnya Iya. gitu cemburuan jelas. Terus berapa lama dia suka sama lu? Lu maksudnya lu menjalin komunikasi sama dia itu udah berapa lama? Pokoknya itu dari 2011 sampai akhirnya berhasil dipisahin gue sama dia itu di 2013. 2011 itu lu masih kuliah, sekolah atau kerja? Kuliah. 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 2011 lu kuliah, berarti lulus kuliah kali ya? Lu udah pisah sama dia? Enggak, masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Nah, terus gimana ceritanya lu pisah sama dia itu ceritanya gimana? Maksudnya Kak, lu kan katanya datang ke Jogja ya? Iya, Nah, di Jogja itu lu diapain? di Jogja itu ya ada ritual banyak lah. Yang simpelnya aja sih Mandi kembang. mandi di laut sama mandi Oh, mandi di laut. mandi di laut sama mandi kembang. Mandi di tempat dia ya, berasal. Yang Iya. dia bilang di selatan Iya. itu ya. Nah, terus prosesnya itu berapa lama lu buat pisah sama dia itu? Maksudnya antara ada prosesnya pasti ada seminggu kah, 2 minggu, 10 hari. sebulan. Jadi selama 10 hari lu proses itu lu masih bisa ngeliat dia. Iya, Dan setelah 10 hari baru benar-benar hilang. bener-bener hilang. Dan itu sampai sekarang lu belum pernah ngeliat dia lagi. Belum pernah. Jangan sampai sih. Jangan sampai Iya, lagi ya. sampai. Nah, tapi ada nggak eh maksudnya waktu lu mau dipisahin sama dia nih, waktu Iya. lu mandi di situ, apakah dia marah-marah sama lu kah? Ataukah Pasti. lu kayak dilempar-lempar? Kalau itu sih enggak. Ya marah biasa aja. Cuman marah-marah Iya. mulut doang ya. Terus pernah nggak lu kayak diajak? Pernah. Pernah. Paham kan maksudnya? Paham. Nah, Paham. terus itu gimana ceritanya tuh? Dan saat kapan? Saat itu udah lewat 2011 lah. Udah lewat 2011. Iya, udah lewat 2011 di tahun 2012-an. 2012-an itu hampir setiap malam juga. Itu dia selalu dia ngomong atau gimana? enggak langsung ke apa ya? Gestur lah, gestur tubuhnya gitu. Kayak lu dilus-lusnya Iya. makin dari atas ke Iya. bawah gitu Iya. ya. Nah, terus tapi lu pernah gak ngelihat wujud aslinya? Apa lu selalu ditampakin sama wujud-wujud yang cakep-cakep doang? Cakep-cakep aja sih. Yang aslinya belum pernah Belum ditunjukin. pernah. Tapi wujud cakepnya itu apakah yang itu aja atau dia selalu berganti wujud
tapi memang cakep-cakep terus. Cakep-cakep terus. Dia selalu konsisten. Oh, konsisten sama satu sosok Pakaiannya itu. pun konsisten itu aja. Terus itu kalau yang di Jogja itu memang saudara sendiri yang ngusir Saudara. ataupun ada guru dari gurunya yang di Enggak Bandung sih, itu? saudara. Oh, masih saudara Saudara. juga. Oke. Jadi awalnya ya kenapa gua nggak langsung ke sana ya karena malu lah. Jadi awal mulanya gimana? Jadi awal mula ceritanya lu diikutin ini kan lu cerita nih sama keluarga lu. Gua nggak cerita, Oh, gua nggak pernah justru malah nggak cerita. Iya, Nah, terus lu waktu minta diusir di Bandung ini siapa? di Bandung itu ya Apa tempat orang paranormal aja? ya paranormal aja, tempat gua belajar juga. Oh, lu pernah belajar juga Iya, gitu. Nah, terus dari Bandung itu ternyata mereka nggak sanggup nggak sanggup. dan mereka nyaranin buat ke Jogja atau lu punya punya feeling ah gua ke Jogja aja dah Disaranin sama yang di yang Bandung. di Bandung itu punya kerabat di Jogja kan. Hmm. Coba sama dia. Nah, berarti lu disaranin oleh paranormal yang ada di Bandung ini Iya, buat ke Jogja. iya, Dan lu langsung ke Jogja. Padahal di Jogja lu punya saudara. punya saudara. Masih punya saudara ya. Iya, karena gua nggak pernah cerita hal itu sama Justru keluarga. justru malah keluarga lu kayak ibu lu, bapak lu, adik-adik lu nggak ada yang tahu masalah Nggak ini ada ya. tahu, nggak ada yang tahu. Tapi setelah dia pergi, lu cerita nggak? Apa lu cuma cerita sama istri lu doang? Setelah dia pergi, Ada ya nggak orang yang lu ceritain selain istri lu? nggak ada sih. Istri Bener-bener nggak ada yang tahu. paling sama saudara yang itu yang usir. Hmm, Saudara yang di Jogja yang usir. yang di Ya Jogja. nggak Oh, berarti tahu yang di Jogja itu saudara masih kalau saudara. cerita sama saudara-saudara yang Iya, lain. itu ujungnya saudara. Ya itu Iya. masih saudara saya. Saudara saya. Nah, terus berarti kesimpulannya itu lu pernah disukain sama cewek, salah satu sosok makhluk Iya, dan lu ngerasa nyaman selama 3 tahun. Enggak, bukan yang ngerasa nyaman sih maksudnya kayak ya lu enjoy aja karena iya, dia nggak mengganggu lu iya, sama sekali kan. Tapi ternyata setelah 3 tahun lu merasa risih karena hubungan percintaan dia ini merasa kayak ditutup-tutupin terus dia juga si makhluk ini cemburuan banget sama lu ya. iya. Nah, akhirnya setelah 33 tahun itu akhirnya dia memutuskan buat mengusir si makhluk itu dan akhirnya dia pergi ke Bandung dan juga ke Jogja buat ngusir dan alhamdulillah sekarang sampai saat ini dia udah nggak pernah ketemu lagi. Nah, buat kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun pengalaman-pengalaman mistik, kalian boleh DM kita di sini di @kontrakanan_berisik. Kita tunggu cerita-cerita kalian.